Oke, baik. Selamat pagi, selamat siang semuanya ya. Kita ketemu lagi di pembelajaran tahun yang baru ini 2021-2022 ya. Salah satunya adalah saya mendampingi kalian di kelas 11 IPA untuk belajar matematika wajib atau matematika umum ya. Mungkin dulu sudah pernah ada yang bareng dengan saya waktu kelas 10, tapi mungkin ada yang belum, tidak apa-apa. Nanti saya akan coba mendampingi kalian selama belajar matematik ya. Matematika umum atau matematika wajib ya. Oke, nah kemudian materi apa yang mau kita sampaikan di pembelajaran yang pertama ini, yaitu tentang program linier. Program linier ya, tentang program linier. Apa sih kira-kira, saya berikan gambaran dulu program linier itu apa. Program linier itu nanti adalah penerapan dari pertidaksamaan linier dua variabel. Penerapan dari pertidaksamaan linier dua variabel ya. Maka di sini karena bicara penerapan, sehingga nanti soal-soal yang ada di program linier itu adalah soal-soal cerita ya. Nah, itu gambaran tentang program linier. Tadi saya mengatakan ini penerapan dari pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan linier dua variabel. Dulu pernah kalian pelajari, tapi mungkin kalian lupa, maka saya akan mengulang sedikit ya. Akan saya ulang dulu. Jadi dasarnya untuk belajar program linier ini akan saya ulang dulu ya. Oke, karena kita bicara pertidaksamaan linier, maka saya akan ulang dari persamaan linier dua variabel. Ini saya ulang dulu persamaannya, sehingga nanti kalau persamaannya kalian kuasai, pertidaksamaannya mudah-mudahan dengan mudah kalian bisa cermati juga. Oke. Nah, di sini ada kata linier. Linier berarti nanti grafik atau kurvanya kalau kita gambarkan ini berbentuk garis lurus. Garis lurus ya. Nah, kemudian bentuk umumnya bagaimana? Bentuk umumnya adalah AX ditambah BY sama dengan C. Nih, karena ada persamaan berarti dihubungkan dengan tanda sama dengan. Ini linier dua variabel, variabelnya X dan Y. Ini adalah A, itu namanya apa? Koefisien dari X, B itu adalah koefisien dari Y. Nah, ini adalah bentuk umum dari persamaan linier dua variabel. Nah, karena tadi saya mengatakan bahwa grafiknya atau kurvanya berbentuk garis lurus. Lalu bagaimana cara menggambar grafik? Misalnya, di sini saya berikan contoh, gambarlah ini grafik dari yang pertama. Misalnya ada 3X ditambah 5Y sama dengan 15. Kemudian yang kedua nanti ada min 2X dikurangi 6Y sama dengan min 18 ya. Nah, ini saya berikan dua kasus ini, dua contoh ini, bagaimana cara menggambar sebuah kurva dari persamaan linier dua variabel. Oke, kita lihat yang pertama. Yang pertama di situ ada 3X ditambah 5Y sama dengan 15. Paling gampang untuk membuat sebuah garis
garis lurus itu minimal harus ada 2 titik yang diketahui, ya kan? Minimal ada 2 titik yang diketahui. Maka ini paling gampang adalah carilah titik potong sumbu X dan sumbu Y. Jadi langkahnya adalah cari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Ini paling gampang. Karena apa? Syaratnya mudah. Memotong sumbu X ini syaratnya Y-nya sama dengan 0. Memotong sumbu Y itu syaratnya X-nya sama dengan 0. Ya. Nah, kalau ini sudah kalian temukan 2 titik koordinat, jadi ada pasangan X sama Y. Nanti kalau ini sudah kalian temukan, kalian tinggal letakkan titiknya di dalam koordinat kartesius, kemudian kalian hubungkan menjadi sebuah garis, ya. Maka karena yang mau dicari adalah titik potong sumbu X dan sumbu Y, ini kita buat tabel saja. Nah, ini sumbu X, ini Y. Yang pertama Y-nya kita nolkan. Yang kedua X-nya kita nolkan. Nah, kalau Y-nya kita nolkan, ini ditutup saja. Jadi 3X sama dengan 15, maka X-nya 5. Ya kan? Kalau X-nya yang 0, ini ditutup. 5Y sama dengan 15, berarti Y-nya 3. Nah, dari sini ini sebenarnya pasangan koordinat atau pasangan terurut. Ini artinya 5,0, ini artinya 0,3. X, Y, ya kan? Lalu dibuat koordinat kartesius sumbu X dan sumbu Y. Letakkan titik ini 5,0. Oh, di sini ini misalnya 5,0. 0,3. Oh, di sini ini 0,3. Nah, tadi yang saya bilang, ini tinggal hubungkan menjadi sebuah garis lurus. Harusnya kalian pakai penggaris ya, tapi karena di sini saya tidak ada. Nah, ini. Apakah garisnya hanya seperti ini? Tidak. Karena 2 titik tadi hanya perwakilan, ini sebenarnya garisnya ini tidak ada ujung pangkalnya. Nah, jadi memanjang seperti itu. Maka garis ini yang merupakan kurva dari persamaan 3X plus 5Y sama dengan 15. Itu yang pertama. Lalu yang kedua. Yang kedua kita lihat. Di sana ada min 2X, min 6Y sama dengan 18. Ini 18 ya. Seperti tadi langkahnya. Kita buat tabel dulu. Ini nggak usah lagi ditulis, ini menjadi catatan kalian saja ya. Ini kita buat tabel dulu, X-nya kita nolkan, Y-nya kita nolkan. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya min 3. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya min 9. Nah, kemudian kita gambarkan, ini sumbu X, ini sumbu Y, ya kan? Lalu min 9,0. Oh maaf, ini Y-nya saya geser karena X-nya min 9 ada di sebelah kiri ya. Ini saya taruh di sini Y-nya min 9,0 ya, anggap ini min 9. Kemudian sama 0,-3. Min 3 berarti di sini. Hubungkan. Nah, ini adalah garis dengan persamaan min 2X, min 6Y sama dengan 18. Gimana? Mudah kan? Mudah ya. Ini adalah dari sebuah persamaan garis, ada sebuah persamaan garis, kita diminta membuat kurvanya. Langkahnya adalah seperti ini ya. Nah, kemudian nanti kalau kalian perhatikan di ruang belajar, itu ada materi ini saya rangkum. Saya rangkum di situ ada latihannya. Menggambar kurva dari garis ini ada latihannya. Lalu silahkan nanti dicoba latihannya di situ. Nah, mungkin ada yang bertanya lagi begini.
Bagaimana kalau persamaannya itu lebih dari 1? Boleh saja ya. Kalau misalnya ada persamaannya lebih dari 1, ini yang ketiga, misalnya ada 5x min 2y sama dengan 20 dengan misalnya x plus y sama dengan 5. Misalnya ini. Ini ada 2. Nah, saya pakai 2 alat tulis warna ya. Supaya nanti mempermudah. Langkahnya sama. Ini kita buat tabel masing-masing dulu. XY, ini yang kedua untuk persamaan kedua. Ya. Ini X-nya kita nolkan, Y-nya nolkan, X-nya nolkan, Y-nya nolkan. Kita ambil yang pertama, kalau X-nya 0 berarti Y-nya min 10. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya 4. Yang kedua, kalau X-nya 0, Y-nya 5, kalau Y-nya 0, X-nya 5. Nah ini. Ini yang akan kita cantumkan di dalam koordinat kartesius, sumbu X dan sumbu Y. Letakkan dulu 4,0, maaf ini ada min 10 ya, X-nya saya naikin dulu. Nah ini sumbu X-nya, 4,0 misalnya di sini. Kemudian ini 0, min 10. Di sini ya. Ini min 10. Ini kita buat garis. Nah, ini dengan persamaan 5x min 2y sama dengan 20. Kenapa tadi saya menyarankan pakailah alat tulis warna supaya kita bisa membedakan saja. Tetapi kalau sudah diberi nama seperti ini, saya yakin bisa membedakan ya. Yang kedua, 0,5 dan 5,0. Ini 5,0 di sini, 0,5 di sini. Ini kita hubungkan juga. Nah, yang merah ini adalah persamaan untuk X ditambah Y sama dengan 5. Kita lihat, dua garis ini berpotongan. Nah, sebenarnya perpotongannya itu adalah, kalau kalian belajar sistem persamaan linear dua variabel dengan eliminasi substitusi, ini adalah himpunan penyelesaian, titik potongnya itu. Ya. Tetapi di sini kita tidak akan membahas sistem persamaan linear lagi, tapi ke arahnya adalah bagaimana saya mengingatkan kalian bagaimana menggambar sebuah garis. Itu yang pertama, ya. Silahkan dicermati dulu sekali lagi, ada nanti latihan yang harus kalian coba, kalian harus gambarkan, yaitu ada di materi pembelajaran yang juga saya upload di ruang belajar. Nanti silahkan dicek, di situ ada bagian latihan, ya. Silakan dicoba, karena belajar matematik tanpa latihan sama saja bohong. Oke, ini yang pertama, silakan dicermati terlebih dahulu. Oke, baik. Setelah kalian cermati yang persamaan linear dua variabel, sekarang yang kedua yang saya ingin ingatkan kalian adalah pertidaksamaan. Pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, karena di sini kita berbicara pertidaksamaan, maka tanda yang menghubungkan adalah bukan tanda sama dengan. Nah, kalau bukan tanda sama dengan lalu apa? Tadi dari bentuk umumnya adalah seperti ini, ya kan? Tadi pada saat belajar yang persamaan linear bentuk umumnya ini. Kalau persamaan itu tanda penghubungnya adalah sama dengan. Tetapi di sini bukan sama dengan. Kalau bukan sama dengan lalu apa? Nah, ini saya berikan ini bisa lebih kecil, bisa lebih besar, bisa lebih kecil sama dengan, bisa lebih besar sama dengan. Nah, ini tandanya yang dipakai. Nah, nanti di dalam program linear itu yang dipakai ini. Nih, lebih kecil sama dengan dan lebih besar sama dengan.
Ya, ini yang kita pakai, maka saya akan lebih menyoroti ke dua hal yang di bawah ini. Nah, lalu nanti di sini ini akan terbentuk, ya. Bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi persamaan itu hanya sebuah garis lurus, tetapi di sini nanti akan terbentuk suatu daerah himpunan penyelesaian. Ya, maaf ini saya nulisnya saya singkat-singkat ya. Atau biasa saya sebut dengan DHP. Ya, daerah himpunan penyelesaian. Lalu bagaimana kita mencari, ini yang penting adalah bagaimana kita menentukan daerah himpunan penyelesaian. Contoh, perintahnya adalah tentukan DHP. Nah, ini contohnya saya ambil satu nomor bahas gitu ya. Nah, yang pertama adalah misalnya ada 4X ditambah 3Y, ini harus lebih kecil sama dengan 24. Ini dulu yang pertama. 4X tambah 3Y harus lebih kecil sama dengan 24. Tandanya ini perhatikan, ini lebih kecil sama dengan. Artinya apa sih? Bisa sama dengan dan lebih kecil. Nah, kalau yang sama dengan ini nanti yang kurvanya berbentuk garis lurus. Kalau yang lebih kecil ini yang kurvanya nanti berbentuk daerah HP atau DHP. Itu. Makanya tadi saya singgung dulu yang persamaan linier ya. Karena di sini ada. Baik. Langkah pertama untuk penyelesaiannya, pertidaksamaan ini kalian rubah dulu menjadi persamaan. 4X plus 3Y sama dengan 24. Ini untuk memenuhi ini yang persamaan dulu. Kemudian seperti tadi buat tabel, ini X ini Y, 0, 0, ya kan? Lalu kalau X-nya 0, Y-nya 8. Kalau Y-nya 0, X-nya 6. Kemudian kita gambar. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini gambar dulu. 6,0 dan 0,8. Ini misalnya 6, di sini misalnya 8. Nah, lalu dihubungkan sebuah garis lurus. Nah, persamaan garisnya ini adalah 4X plus 3Y sama dengan 24. Nah, lalu daerahnya yang mana yang memenuhi? Nah, tadi saya mengatakan bahwa garis ini sebenarnya tidak ada ujung pangkalnya. Jadi kalau kita panjangkan, berarti si garis ini adalah pembagi untuk satu daerah menjadi dua. Lihat, kalau ada garis ini berarti ini terbagi menjadi dua. Yang satu adalah daerah kanan atas atau atas, yang satu adalah daerah kiri bawah. Ya. Nah, kita akan menguji yang memenuhi lebih kecil itu yang mana. Bagaimana cara pengujiannya? Biasanya saya mengambil satu titik yang digunakan untuk pengujian. Kenapa diambil satu titik? Karena begini, nanti daerah yang di bawah garis dengan yang di atas garis itu pasti berbeda tanda. Maksudnya apa? Misalnya, oh ini yang di bawah garis itu lebih kecil, berarti yang di atas garis pasti lebih besar. Atau sebaliknya, yang di atas garis lebih kecil, berarti yang di bawah garis yang lebih besar. Maka ambil saja satu titik, titiknya di luar garis ya, satu titik di luar garis untuk melakukan pengujian, untuk menemukan daerahnya. Nah, titiknya berapa? Bebas, hanya saya biasa mengambilnya ini, pusat koordinat dengan koordinat 0,0. Kenapa saya ambil 0,0? Supaya mempermudah perhitungan ya. Nah, ini pengujiannya di sini ya. Kalau saya ambil 0,0,
kita masukkan ke dalam pertidaksamaan 4 kali 0 ditambah 3 kali 0, hubungannya apa dengan 24? Ini dulu. 4 kali 0, 0, 3 kali 0, 0. 0, berarti kalau dijumlahkan 0. Oh, berarti 0 lebih kecil dari 24. Nah, sekarang yang dilihat, oh lebih kecil. Arahnya berarti ke arah 0, berarti ke arah bawah. Karena tadi saya udah bilang satu titik di sini mewakili, berarti semua daerah ini sama. Nanti beda dengan yang di atas ya. Karena ini ternyata memenuhi yang lebih kecil, maka ini kita arsir. Nah, arsirannya ini yang ke bawah ini. Nah, inilah yang disebut dengan DHP. Paham? Paham? Ya. Oke, saya kasih contoh lagi. Nomor 2, misalnya 2x ditambah 5y lebih besar sama dengan 10 misalnya. Kemudian x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Nah, ini bagaimana? Sama dengan tadi. Ya, ini boleh kalau mau agak cepat ini langsung dibuat tabelnya. XY ini 0, 0. X-nya 0, Y-nya 2, Y-nya 0, X-nya 5. Ya. Kemudian kita langsung gambarkan. Titiknya berarti 5,0 dan 0,2. Ini kita buat garis dulu. Nah, garis ini persamaannya adalah 2x plus 5y sama dengan 10. Karena garis pasti sama dengan. Nah, kemudian bagaimana cara mengujinya? Tadi saya ambil 0,0. Masukin 0, 0. 0 tambah 0, 0. 0 hubungannya dengan 10 apa ya? Ini saya masukin ya, tadi 0,0 ya. Berarti 2 kali 0 ditambah 5 kali 0, apa hubungannya dengan 10? Oh, ternyata 0 lebih kecil 10. Maka daerah sini ini lebih kecil, daerah bawah lebih kecil. Yang diminta apa? Lebih besar, maka sebaliknya. Nah, di sini. Ini yang pertama. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, X lebih besar sama dengan 0. Artinya apa? X sama dengan 0 dan X lebih besar 0. Nah, ini berarti kanan sumbu Y. X lebih besar 0, X positif kan? X positif ada di sini. Nah, Y lebih besar sama dengan 0, berarti Y sama dengan 0 dan Y positif. Berarti ini di atas sumbu X. Ya. Maka kalau saya gambarkan X lebih besar sama dengan 0, ini arsirannya akan sebelah kanan sumbu Y. Nah, berarti begini. Ini X lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang satu lagi ada Y lebih besar sama dengan 0 atas sumbu X. Ini saya kasih warna biru. Nah, sehingga yang menjadi daerah himpunan penyelesaian adalah daerah yang terarsir paling banyak. Di mana yang terarsir paling banyak? Ini garis ke atas, ini ke kanan, ini ke atas. Nah, berarti batas DHP-nya itu hanya ada di sini. Dari sumbu Y, kemudian garis ini, hati-hati, kemudian di sini. Nah, ini saya arsir lagi. Saya tebelin. Nah, ini yang disebut dengan DHP. Ya. Mungkin kalian bertanya, Pak, bingung ya? Bukan bingung, pusing. Dengan banyak arsiran seperti ini pusing. Ya, betul. Nah, bisa jadi ini membuat kalian pusing, apalagi kalau warnanya sama. Nah, bagaimana mensiasati ini supaya tidak memusingkan? Caranya begini. Nah, ini saya hapus ya. Caranya begini saja juga boleh. Yang pertama tadi garisnya ini 2, ini 5.
Ini adalah 2X plus 5Y sama dengan 10. Ya kan? Arsirannya tadi kemana? Lebih besar. Oh berarti ke atas. Ini saya beri panah saja. Nah artinya adalah dari garis ini arsirannya ke atas. Lalu X lebih besar 0. Oh ini arsirannya ke kanan. Y lebih besar 0. Arsirannya ke atas. Nah sehingga dari sini jelas. Ini ke atas, ini ke kanan, ini ke atas. Oh, berarti daerah yang kena yang di sini. Nah, ini atasnya tidak terhingga. Ini adalah DHP. Tadi yang ini saya ambil tadi, saya tuliskan lagi di sini buat pengujian. Nah, ini boleh ya. Jadi kalian siasati pakai anak panah aja dulu. Untuk memberikan tanda, pakai anak panah, anak panah, anak panah ya. Nah, ini perbedaan dengan yang pertama tadi yang persamaan garis. Ini yang pertidaksamaan adalah ada suatu daerah atau yang disebut dengan DHP. Ini dua contoh yang saya berikan ya. Silakan dicermati dulu. Baik, kalau kalian sudah mencermati ini, sekali lagi nanti bisa dicek di materi ringkasan, itu ada soal latihan untuk persamaan linier dan untuk pertidaksamaan linier. Ya, persamaan yang tadi sebelumnya dan pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan adalah mencari DHP. Ya, oke. Dari dua dua materi teori dasar ini. Sebelum kita masuk ke program linier, ini yang saya berikan dulu, tolong dipahami dengan baik. Landasan, pondasi. Kalau ini kalian tidak kuasai dengan baik, nanti akan kesulitan di dalam program linier. Ya, oke, baik. Jadi sekali lagi, silakan dicek nanti di rangkuman materi saya ada. Nanti silakan dicek. Di situ materi dari program linier bagian 1 rangkumannya, kemudian ada latihannya. Silakan dicoba ya. Saya berharap betul silahkan untuk mencoba. Nah, kalau nanti di dalam mencoba kalian ada kesulitan, hubungi nomor saya di sini. Mungkin ada yang belum tahu. Nih, nomor saya ada di sini. (0812247505518) atau di ringkasan materi juga ada ya. Oke. Di ruang belajar juga ada nomor saya. Silakan kontak saya kapanpun ya. Saya akan membantu kalian. Demikian pertemuan pertama kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan pembelajaran yang pertama ini. Nanti kita ketemu di pembelajaran berikutnya ya. Salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang buat semuanya.